Video kali ini bakal bikin lo lebih pede sampai dengan 400%. Dan gue gak bakal tipikal yang kayak lo nonton video kali ini dan lo bakal ngerasa pede. Gak akan ada yang kayak gitu. Oke. Tapi kalau lo benar-benar ngasah dan ngelakuin 3 hal yang bakal kita bahas dalam video kali ini, gue jamin rasa percaya diri lo bakal berubah drastis cuma dalam 1 bulan doang bahkan. Tapi gue percaya pasti banyak yang bakal mikir, siapa nih muncul di YouTube gue ngebahas tentang rasa percaya diri gitu kan. Kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang communication science, memperdalam ilmu komunikasi. Gue udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang aja. Dan gue juga udah meng-coaching, ada banyak banget brand dari berbagai industri. Ada yang dari swasta yang udah memecahkan rekor dunia, ada dari sebuah organisasi yang disponsori oleh Kementerian Indonesia, ada juga Mercedes-Benz, ada juga yang swasta-swasta lainnya dari bidang entertainment, dari pariwisata, ada banyak banget. So, gue udah punya banyak banget pengalaman dalam ngasah skill komunikasi. Nah, dari pengalaman tersebut, kalau misalkan gue ditanya, Bang, sebenarnya gimana sih gue bisa pede? Karena bagi gue, pede itu hal yang susah kadang. Dan gue tahu itu susah. Dulu pas lagi zaman SMA, gue juga ngerasain hal yang sama. Gue susah ngerasa nyaman jadi diri gue sendiri. Kayak gue harus jadi diri gue yang lain, kayak malsu-malsuin diri gue, cuman biar orang itu suka, demen, dan asik ngobrol sama gue. Gue gak pernah bisa nyaman jadi diri gue sendiri. Dan gue mikir, kayak misalkan, terus apa yang dimaksudin dengan rasa percaya diri itu sendiri? Apakah memang wajar gue harus jadi diri gue yang lain gitu biar orang bisa asik sama gue? Apakah wajar kalau gue harus masuk ke ruangan baru dan gue ngerasain kayak keringat dingin, tremor, gugup gitu kan? Dan gue udah nonton banyak banget video di YouTube waktu itu. Oke, gue nonton tentang, oh lo harus pakai baju yang bagus, lo harus punya muka yang bagus, lo harus pakai hairstyle yang bagus gitu kan. Tapi gue mikir kayak, gue udah ngelakuin semua itu. Tapi kenapa gue tetap nggak ngerasa percaya diri? Gue udah ngelakuin banyak hal. Gue udah coba semua hal. Tapi cuman ada satu hal yang akhirnya ketika gue praktekkan, itu benar-benar ngubah diri gue banget, bahkan jauh lebih percaya diri. Oke. Bang, apa hal itu? Dan gue bakal mulai ini dengan sebuah cerita atau story. Dulu pas di zaman SMA, gue itu adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga yang ya dibesarkan lah, cukup berkecukupan. Jadi gue punya seorang nyokap, dimana nyokap gue itu udah pisah sama bokap gue. Dan nyokap gue itu sama gue memang deket banget. Makanya gue sayang banget sama nyokap gue. Nyokap gue itu kerja mati-matian dari dulu buat ngidupin gue. Oke. Cuman pada satu titik akhirnya beliau itu berhasil bikin sebuah perusahaan, sebuah PT, yang dimana pada zaman SMA itu akhirnya gue mengalami kebangkrutan nyokap gue. Di titik itu gue ngerasa ya titik terberat bagi hidup gue, karena itu juga titik terberat bagi nyokap gue. Setiap hari gue harus ngeliat nyokap gue sedih, stres, depresi, dan bahkan gue mikir waktu itu, gimana caranya gue bisa ngebantu nyokap gue? Gue bahkan kerja aja gak pernah, gue punya kebiasaan atau skill juga gak ada. Gimana caranya gue bisa dapetin semua hal itu yang bisa bantu nyokap gue? Oke. Akhirnya gue bilang ke Tuhan waktu itu, bahwa kalau seandainya gue bisa ngambil semua rasa sakit nyokap gue, ngambil semua kondisi minus dalam keluarga gue, ke dalam pundak gue, dan gue yang ngerasain rasa sakit apapun itu, yang harus gue bayarkan demi keluarga gue mau ngelakuin hal itu. Dan puji Tuhannya, akhirnya gak lama gue ketemu satu jalan, yang bukan cuman ngubah diri gue, yang bukan cuma bikin gue jauh lebih pede, jauh lebih bisa berdamai dengan diri gue sendiri, kemanapun gue pergi gue bisa ngerasa nyaman, tapi juga ngubah total kondisi finansial keluarga gue, yang sekarang puji Tuhan banget gue bisa ngasih ke nyokap, bahkan gue bisa ngidupin keluarga gue, yang semuanya berubah total karena satu hal itu. Oke. Dan Tuhan itu kasih ke gue
jalannya kayak gitu bagi gue. Dan gue berharap kalau lo ngelakuin jalan ini mungkin dia bisa ngubah lo juga. Oke. Nah, jalan ini itu sebenarnya berasal dari sebuah filsafat namanya filsafat stoikisme, yaitu konsep dari memento mori. Bang, apa itu konsep dari memento mori? Memento mori adalah lo harus ingat akan kematian. Jadi lo dan gue sekarang yang sering kita lihat-lihatan, kita calon jenazah. Kita sama bakal mati kan, nggak ada yang tahu kapan. Nah, filsafat stoikisme dalam konsep memento mori menjelaskan bahwa kita harus ingat bahwa besok bisa jadi kita bakal mati. Besok mungkin hari terakhir lo dan gue. Yang menarik adalah kalau misalkan lo bilang, oke, besok bisa jadi gue mati. Tapi ya nggak tahu sih kapan, intinya adalah gue bakal mati. Ada 3 sudut pandang yang berbeda yang orang sering gunakan. Yang pertama adalah sudut pandang negatif. Gue bakal mati kok. Jadi ya kenapa gue nggak cobain semua hal yang enak di dunia ini aja. Gue ngerokok, gue minum-minum, gue datang ke klub tiap hari. Pokoknya gue pengen merusakin diri gue aja ya, gue bakal mati juga kok. Hidup cuma sekali coy. Oke, itu yang negatif. Sudut pandang yang netral itu mengatakan bahwa ya gue juga bakal mati, jadi ya udahlah, gue hidup kayak gini-gini aja, nyantai aja, enak-enak aja, comfort zone aja, aman aja. Ada juga yang bilang bahwa ya gue bakal mati juga. Jadi ya kenapa gue nggak hidup sebagai manusia terbaik? Yang dimana kalau gue mati, gue bisa bilang bahwa wah, gue menyelesaikan hidup gue sebagai hidup terbaik yang bisa gue lakukan dalam aspek apapun. Gue bakal jelasin lebih lanjut dan apa hubungannya dengan rasa percaya diri. Tapi kita lihat bahwa ada 3 sudut pandang ini. Nah, jalan yang gue ambil waktu itu adalah jalan yang positif. Jalan yang dimana gue bilang ke diri gue sendiri bahwa besok gue mati, besok gue gak mati, atau tahun depan gue mati, atau gak mati. The point is, gue pengen nyelesain hidup gue sebagai orang yang terbaik yang gue bisa. Jadi pas gue ngelewatin finish line, gue bisa bilang bahwa gue berhasil nyelesain hidup gue sebaik yang gue bisa. Oke bang, sekarang gue tahu dan gue mungkin bisa ngambil jalan itu juga. Cuman bang, maksud lo nyelesain hidup lo sebagai yang terbaik yang lo bisa dan hubungannya dengan rasa percaya diri itu apa? Jadi gini, hubungannya pertama dengan rasa percaya diri adalah rasa percaya diri itu nggak berasal dari dominasi. Jadi bukan dengan kayak lo ngerasa lebih ganteng daripada orang lain, atau lo ngerasa lebih kaya dari orang lain, atau lo ngerasa lebih berstatus dari orang lain, lebih cerdas dari orang lain. Intinya adalah lo bukan berasal dari gue lebih superior, gue lebih tinggi dari orang lain. Bukan. Rasa percaya diri itu berasal bukan dari lo membandingkan diri lo dengan orang lain, tapi dengan lo itu puas dengan diri lo sendiri. Lo puas dengan diri lo sendiri, dan lo ngerasa nyaman dengan diri lo sendiri. Nah, kenapa ini berhubungan dengan konsep kematian? Karena ketika fokus lo adalah kalau gue mati, gue pengen selesain hidup gue sebagai karya yang bagus, maka lo bakal fokusnya kepada dalam internal lo sendiri. Yaitu adalah titik kematian itu sendiri. Jadi itu menjadi tolak ukur baru. Lo nggak lagi ngejar jabatan demi orang lain, biar kelihatan keren bagi orang lain. Lo nggak lagi pengen kelihatan, oh badan lo bagus banget demi pujian orang lain. Tapi demi apa? Demi nanti pas lo udah mati, lo bisa bilang, yes, gue selesain ini sebaik mungkin. Dan itu powerful. Karena secara psikologi, rasa percaya diri itu berasal dari internal lo. Lo mengetahui dan lo punya bukti bahwa lo udah ngelakuin yang terbaik. Jadi, confidence is built by proof. Rasa percaya diri dibuktikan atau dibuat dengan bukti. Lo harus punya bukti.
Yang bisa, dimana bukti ini bisa membuktikan kepada diri lo sendiri bahwa gue udah hidup sebagai manusia yang layak untuk hidup di dunia ini. Karena gue menyelesaikan hidup gue sebagai manusia yang terbaik yang gue bisa. Nah itu kuncinya dari rasa percaya diri. Cuman Bang, terus ada apa aja Bang yang bisa gue asah dalam kehidupan gue gitu kan. Nah, ada 3 hal, oke. Ada yang pertama, itu adalah body atau pikiran. Yang kedua ada mind. Badan itu tubuh ya. Body itu tubuh, oke. Mind, pikiran. Yang ketiga, itu adalah way of life. Oke, nah ketiga hal ini, itu yang bisa lo asah setiap hari. Nah, ketika lo ingat akan kematian, itu berarti adalah besok bisa jadi gue mati. So, hari ini harus jadi hari yang dimana gue ngebuktikin dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam bahwa gue udah menyelesaikan hari ini sebagai manusia terbaik yang gue bisa. Oke, nah makanya Bang, dalam seharian itu ada apa aja yang bisa gue asah? Ada 3 utamanya. Ada tubuh, ada pikiran, dan ada way of life. Atau cara lo memandang kehidupan. Biasanya manusia punya 3 hal ini. Kalau lo punya hal lain, bebas, silakan. Finance ditambahin misalkan finansial, bebas. Tapi utamanya 3 hal ini pasti dimiliki oleh orang. Nah, gue bakal mulai dengan yang pertama. Itu adalah body. Dalam tubuh atau tubuh lo, kalau lo bilang bahwa kalau gue mati besok dan hari ini gue harus menjadi hari terakhir gue gitu kan, maka gimana caranya gue bisa mengasah tubuh gue? Membuktikan bahwa tubuh gue udah gue asah sebisa dan sebagus dan semaksimal mungkin. Oke. So, ada prosesnya. Ada yang pertama, lo setting goals, ada jalan, dan ada lo eksekusi. Gue bakal jelasin 3 struktur ini. Goals, jalan, eksekusi. Goals itu adalah apa yang pengen lo jadikan goals dalam tubuh lo. Macam-macam. Ada yang cuma sekedar pengen sehat, ada yang cuma sekedar pengen, oh gue pengen badan gue berbentuk estetik gitu kan. Ada yang mungkin kalau gue pribadi lebih percaya bahwa tubuh gue harus bisa gue gunakan sebagai senjata. Untuk bela diri. Jadi kalau misalkan seandainya someday, amit gitu kan, gue dibegal gitu. Nah, survival change gue dari yang awalnya cuma 20% bisa naik ke angka 40%. Itu goals gue. Gue pengen tubuh gue bisa jadi senjata. Itu goals gue. Tapi kalau goals lo adalah gue pengen kelihatan estetik, ya udah, it's okay. Bebas. Tapi itu goals gue. Ada juga yang goalsnya cuma sekedar gue pengen sehat doang di tubuh gue. Oke, fine, bebas. Tapi intinya adalah lo harus punya goals dari tubuh lo yang bakal lo jalankan seumur hidup lo. Oke, so itu goals gue. Nah, pas lo udah punya goals, sekarang jalannya itu apa? Akan ada banyak banget jalannya. Gue pribadi, mungkin kalau pengen jadi senjata, gue bisa latihannya boxing. Atau mungkin gue bisa pakai jalannya Muay Thai, ya kan? Atau mungkin gue pakai jalannya judo, banting-bantingan. Atau mungkin gue jalannya mungkin taekwondo, tendang-tendangan gitu. Nah, macam-macam. Ada banyak banget jalan menuju goals lo. Pilih jalan lo mau yang mana. Pilih. Oke, gue pilih boxing. So, goals gue adalah gue pengen bikin tubuh gue jadi senjata. Dari sana gue milih jalan apa? Jalan boxing. Nah, setelah gue milih jalannya, gue lakuin itu setiap harinya. Dengan gue pergi ke camp training setiap hari. Hari ini gue camp training, besoknya gue shadow boxing di rumah, besoknya lagi gue padding work, besoknya lagi misalkan gue sparring. Jadi macam-macam. Tapi intinya adalah setiap hari harus ada hal yang lo lakuin kepada tubuh lo atau badan lo. Oke. So ini ngebuktiin kepada diri lo sendiri bahwa gue punya bukti bahwa tubuh gue udah gue asah semaksimal mungkin di hari ini. Yang kedua adalah pikiran atau mind. Bang, apa maksudnya? Mind atau pikiran adalah setiap hari lo ngeluangin waktu untuk ningkatin pengetahuan lo. Karena ingat, lo pengen jadi versi terbaik diri lo sendiri. Anggaplah pengetahuan lo sekarang bulatannya segini. Oke. Nah, semakin lo besarkan pengetahuan lo, semakin bagus kah? Semakin bagus dong. Dan kita udah janji bahwa kita pengen menyelesaikan hidup kita sebagai manusia sebagus dan semaksimal mungkin dalam diri kita. So, pikiran juga harus kita luasin.
Ibaratnya kalau kayak lo main game, yang awalnya pikiran lo cuma level 1, lo pengen naikin ke level 2, lo pengen naikin lagi jadi level 3. Intinya adalah lo harus selalu nembus level-level baru. Nah Bang, gimana di pikiran itu gue bisa nembus level-level baru? Di sini contohnya. Oke. Untuk pikiran, cara yang paling gue suka di sini adalah dengan baca buku. Oke, Bang, kenapa baca buku? Karena gini, anggaplah sekarang pikiran gue itu di level 1. Nah, di level 1 itu pikiran gue. Nah, pikiran itu kan berarti lo harus tahu lebih banyak hal. Nah, lo tahu lebih banyak hal dengan dua cara. Ada lo praktek dulu baru lo dapat pengetahuan. Jadi, pengalaman dulu baru pengetahuan, atau pengetahuan dulu baru jadi pengalaman. Misalkan, gue itu harus belajar, let's say, komunikasi. Nah, alih-alih gue harus datengin 100 orang buat dapetin pelajaran bahwa oke, kemampuan mendengarkan secara aktif itu penting dan bikin orang betah ngobrol sama gue bisa belajar dulu di buku misalkan, dan gue baca bahwa oh ternyata secara psikologi mendengarkan orang secara aktif itu bakal bikin orang betah ngobrol sama gue. Oh, gue coba praktikin deh ke 10 orang dan ternyata hasilnya bener. Akhirnya apa? Gue menghemat waktu gue yang harusnya ngomong ke 90 orang, jadi cuma ngomong ke 10 orang. So, itu memperluas pengetahuan gue juga pada akhirnya. Cuman lebih cepat aja. Nah, contoh di sini. Ini ada buku yang gue baca. Salah satu buku ini, itu namanya Marcus Aurelius Meditation. Gue bakal jelasin itu bukunya kenapa menarik banget. Oke. Jadi Marcus Aurelius, bukunya Meditation, itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kaisar Romawi kuno, namanya Marcus Aurelius, yang dimana sebenarnya itu tuh jurnal seumur hidup dia. Jadi, let's say, gue lupa Marcus Aurelius wafatnya di umur berapa, tapi let's say umur 60-an lah. Ya. Berarti buku itu mengandung kebijaksanaannya Marcus Aurelius atau pengetahuan dia selama 60 tahun yang dimana kalau gue harus hidupin sendiri, gue gak akan pernah dapat kesempatan menjadi seorang kaisar Romawi, gak akan pernah, karena udah gak ada juga. Yang kedua, gue mungkin belum kompeten, tapi gue bisa dapetin pengetahuan tersebut dari beliau, dan gue bisa terapin itu ke dalam kehidupan gue. Coba lo bayangin deh, kayak lo dapet pengetahuan, lo bisa jadi seorang kaisar Romawi, pengetahuannya orang yang hidupan 60 tahun gitu kan, 60 tahun kaisar Romawi, dan berapa banyak kebijaksanaan yang lo dapetin dari seumur hidup itu. Yang harusnya mungkin deh, nggak usah kaisar Romawi, lo harusnya hidup 60 tahun. Tapi lo baca buku itu dalam 40 hari, lo dapet pengetahuan tersebut cuma dalam 40 hari doang. Alih-alih 60 tahun. Itu bakal naikin banget level lo dari 1 mungkin sampai 100. So itu pikiran, dimana kalau lo ngebuktiin ke dalam diri lo sendiri bahwa oke, gue udah ngelakuin yang terbaik yang gue bisa dalam pikiran gue, ngasah pikiran gue, maka lo bakal jauh lebih percaya diri. Yang ketiga itu adalah way of life atau spirit. Nah, way of life adalah cara lo memandang kehidupan. Ini berarti, Bang, cara memandang kehidupan itu maksudnya gimana tuh Bang? Gue bingung tuh Bang. Oke. Cara memandang kehidupan itu adalah cara lo melihat dunia. Dan ini macam-macam. Bisa jadi itu berasal dari keluarga lo. Bisa jadi itu berasal dari temen lo. Bisa jadi itu berasal dari mentor lo. Jadi macam-macam. Biasanya beberapa stage of life, gue lupa dari sudut pandangnya dokter secara psikologi. Tapi awal-awal keluarga yang paling berperan. Yang kedua teman, yang ketiga sohib. Yang keempat mulai ada mentor-mentor atau hal yang lo konsumsi utamanya dari dunia sekitar lo. Nah, intinya adalah cara lo melihat dunia itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar lo. Yang menarik adalah kalau ada orang, misalkan temen lo deh, yang dia itu ngerokok dan minum dan main game setiap hari. Tapi dia nggak kerja, dia pengangguran. Dan dia ngasih tahu lo bahwa cara nyari uang itu gimana, uang itu nggak penting lah, nggak usah kerja keras apa segala macam. Dan lo menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, tapi lo pengen sukses. Gimana caranya? Nah, yang gue suka adalah kayak gini, oke? Kalau lo pengen belajar finansial, lo harus belajar sama Elon Musk. Kalau lo pengen belajar jadi seorang ayah yang baik, ya cari seorang figur yang memang dia ayah yang baik. Atau suami yang baik, misalkan. Kalau lo pengen bisa jago psikologi, ya belajar sama psikolog. Yang sudah meneliti manusia belasan tahun.
Tapi jangan belajar dari psikolog tentang kesehatan hidup lo. Belajar sama dokter. Tapi kalau lo pengen ibaratnya sehat secara olahraga, ya jangan ke dokter. Cari ya coach misalkan, atau fitness misalkan. Yang memang udah sering ngelatih juga gerakan-gerakannya. Atau kalau lo pengen kaya, jangan tanya ke dokter. Kalau pengen kaya, tanya ke Elon Musk. Nah, the point is, lo harus mencari mentor-mentor yang berbeda dalam aspek hidup lo untuk dimana lo belajar masing-masing bidang lo. Gue pribadi, gue belajar banyak banget tentang bisnis, finansial. Mentor gue itu ada Alex Hormozi, ada Elon Musk, ada juga dari Jeff Bezos, ada juga dari Bill Gates, dan semua itu yang gue pelajarin. Dari penulisnya The Richest Man in Babylon, gue lupa. Tapi intinya buku-buku itu ngebantu gue banget untuk belajar finansial. Oke. Yang kedua, ada juga dari sudut pandang belajar psikologi. Gue belajar banyak banget dari Carl Jung, Sigmund Freud, Jordan Peterson, ada juga dari Robert Greene, dan dari Dr. Andrew Huberman. Banyak yang gue pelajarin dari sana. Yang ketiga, ada juga dari strategi atau cara ngebangun bisnis. Dari Alex Hormozi, dari Sun Tzu, dari Napoleon Bonaparte, semoga banyak banget gue belajar untuk sudut pandang tersebut. Nah, the point is, gue belajar dari mentor yang berbeda-beda, dan masing-masingnya di bidangnya. Jadi, lo harus memandang dunia dengan cara baru. Lo hilangin dulu semua yang lo anggap benar dan salah selama ini. Lo bangun ulang diri lo, atau cara lo memandang dunia, melalui mentor-mentor terbaik di bidangnya. Nah itu yang bakal ngubah hidup lo banget dan bikin lo juga lebih percaya diri. Ketika lo ngasah tubuh, pikiran, dan way of life lo bakal jauh lebih kompleks. Ini aja udah kedengeran kompleks banget kan. Tapi pas lo lakuin ini setiap hari, mungkin lo kerja 9 jam setiap hari, lo ngasah tubuh 2 jam setiap hari, udah 11 jam, pikiran 1 jam baca buku, udah 12 jam, 12 sama dengerin podcast, misalkan mentor lo siapa bebas, mau baca buku, dengerin podcast bebas, anggaplah 2 jam setiap hari. Lo udah ngeluarin waktu 14 jam setiap hari, lo tidur 9 jam setiap hari, bisa. Dan itu bisa dilakuin setiap hari. Oke. So ini, yang kalau lo lakuin, itu bakal ngubah drastis hidup lo banget. Kalau misalnya nanya, bang, gue pengen investasi skill komunikasi nih bang, gantian gitu kan. Nah, lo bisa cek program gue namanya Communication Mastery. Di sana lo bakal belajar skill komunikasi. Kayak leadership communication, public speaking, komunikasi massa, sales communication, karisma, storytelling, komunikasi antar pribadi, memahami psikologi komunikasi, dan masih banyak banget lainnya. Yang semuanya bakal lo pelajarin dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif. Yang plus, kalau seandainya bang, gue dalam 30 hari udah ngikutin program ini dan nggak ngambil perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi gue, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Jadi, ini cuma pertanyaan kayak lo mau gak ngeluangin investasi nilai sekian untuk dapetin semua skill komunikasi tersebut yang bakal berdampak seumur hidup lo ke depannya. Mungkin dengan orang tua lo, dengan anak, dengan teman kerja, partner bisnis. Semua itu bisa lo dapetin dengan program Communication Mastery. Lo bisa cek programnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. Bye-bye.